Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan saya Sabronal Manalu dalam review PAT Sejarah Indonesia kelas 11. Oke, pada review kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan soal PAT yang akan kalian ujiankan. Oke, yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab APNEI datang ke Indonesia? Jadi kalau kamu ingat, APNEI itu adalah pasukan tentara sekutu yang mendarat di Indonesia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Jadi APNEI di bawah pimpinan Sir Philip Christison ini tugasnya adalah menerima, menyerahkan kekuatan tentara Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Yang ketiga, mengumpulkan orang-orang Jepang yang kalah tadi untuk dipulangkan ke negaranya. Dan yang terakhir adalah siapa yang melakukan kejahatan perang akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, jelaskan mengapa kedatangan tentara sekutu itu pada awalnya diterima dengan baik, tapi nantinya menjadi perlawanan oleh rakyat Indonesia. Jadi, waktu tentara sekutu datang ke Indonesia, niatnya awalnya baik untuk memulangkan tentara Jepang. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika tentara sekutu membonceng tentara Nika Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia, sehingga memancing perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita tidak mau dijajah lagi oleh bangsa Belanda. Oke, yang ketiga adalah apa penyebab terjadinya pembakaran kota Bandung oleh rakyat Bandung? Jadi penyebab pembakaran kota Bandung itu sendiri adalah akibat dari untuk mengamankan gedung-gedung yang ada di Bandung supaya tidak digunakan oleh tentara sekutu. Kalau kamu pernah dengar nama Kolonel A. Nasution, dia adalah orang yang menginstruksikan supaya kota Bandung di selatan itu dibakar dan diledakkan. Bahkan salah satu tokoh yang terkenal nantinya adalah Muhammad Toha yang tewas dalam peristiwa tersebut. Dia rela mengorbankan jiwa dan raga untuk melakukan aksi tersebut, sehingga dikenal dengan Bandung Lautan Api. Makanya ada lagu Mars Halo Halo Bandung. Oke, yang selanjutnya adalah ini terbalik tadi nomor 3 dan nomor 4. Jelaskan penyebab terjadinya pertempuran di Surabaya. Kalau kamu ingat Hari Pahlawan 10 November itu diangkat dari peristiwa di Surabaya. Jadi penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, Inggris melanggar perjanjian dengan Indonesia dengan mendaratkan tentaranya dan menyebarkan pamflet supaya pemuda Surabaya menyerahkan semua senjatanya kepada tentara Inggris atau sekutu. Yang kedua, menjadi hal yang paling memancing emosi Inggris adalah tewasnya Brigjen Malabi dalam peristiwa di Jalan Surabaya. Ini mengakibatkan penggantinya Major Mansur mengeluarkan ultimatum supaya seluruh masyarakat Surabaya menyerahkan senjatanya, tapi ultimatum tersebut ditolak dan berakhir dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Yang kelima, jelaskan penyebab terjadinya pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang. Di Palembang. Jadi pertempuran di Palembang itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, mendaratnya Kolonel Karnika itu di Palembang, Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan sekutu, nantinya akan diserahkan kepada Belanda. Dan yang paling membuat masyarakat Palembang marah adalah mereka disuruh mengosongkan kota Palembang, tapi hal ini ditolak dengan ajakan perang. Oke, yang nomor 6, jelaskan apa penyebab terjadinya perang Kukutan di Bali. Jadi tokoh yang terkenal dari Bali adalah Ki Gusti Ngurah Rai. Ketika Belanda mendarat di sana, mereka disuruh untuk mengosongkan Pulau Bali alias menyerah. Tapi nanti ditolak oleh Ki Gusti Ngurah Rai. Bahkan diajak dengan mengadakan peperangan di desa atau kecamatan Kukutan, sehingga lebih dikenal dengan Perang Kukutan. Oke, nanti Gusti Ngurah Rai sendiri gugur dalam peristiwa tersebut. Oke, yang ketujuh, jelaskan penyebab meletusnya pertempuran Medan area. Dari katanya saja sudah kata kuncinya adalah Medan.
berarti terjadi di kota Sumatera Utara. Peristiwa Medan Area ini diawali dengan mendaratnya Jenderal T.J. Kelly di Medan, di Belawan, dan membebaskan tahanan-tahanan dan mempersenjatainya. Tapi yang paling memancing emosi itu adalah peristiwa di mana salah seorang tentara Belanda itu menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda di dalam hotel di Medan, sehingga terjadilah insiden peperangan atau yang disebut dengan Medan Area. Oke, yang ke-8, jelaskan penyebab terjadinya peristiwa merah putih di Sulawesi ataupun Manado. Jadi penyebabnya adalah tentara sekutu itu yang mendarat di Sulawesi itu mulai memperluas wilayahnya dan mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Sulawesi, sehingga nantinya perlawanan itu dipimpin oleh yang namanya Dr. Sam Ratulangi. Dia adalah gubernur pertama Sulawesi yang memimpin nanti perlawanan rakyat Manado dan berhasil mengalahkan tentara sekutu ataupun Belanda. Yang ke-9 adalah tuliskan hasil kesepakatan yang dalam perundingan Linggarjati. Seperti kita tahu, perundingan Linggarjati menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan secara de facto atas 3 wilayah saja. Ingat, itu adalah Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan dibentuk yang namanya NIS. NIS itu apa? Negara Indonesia Serikat. Oke. Yang ketiga, itu akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pemimpinnya adalah Ratu Belanda. Yang keempat, RI mengakui memulihkan hak-hak asing, artinya kita mengakui perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia. Yang kelima, pemerintah RI sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Perundingan Linggarjati sangat merugikan negara kita dan menguntungkan Belanda. Oke, yang ke-10, jelaskan tujuan dibentuknya Komisi 3 Negara. Ingat, PBB melalui Dewan Keamanannya membentuk suatu komisi jasa-jasa baik atau yang disebut dengan KTN, Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara ini terdiri atas 3 negara, yaitu adalah Amerika, Belanda, dan Belgia. Perhatikan, Richard Kelly dia mewakili Indonesia yang berasal dari Australia, sedangkan Paul van Zillen dia dari Belgia mewakili Belanda, sedangkan Amerika sebagai negara netral diwakili oleh Dr. Frank Graham. Jadi KTN ini berjasa dalam mendamaikan Indonesia dan Belanda. Oke, yang ke-11, apa isi perjanjian Renville? Ingat, perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda di atas US Renville, yaitu kapal induk Amerika. Isinya adalah persetujuan gencatan senjata, antara lain disetujunya garis demarkasi Panmunjom. Ini yang paling merugikan negara kita, karena tentara kita harus ditarik dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Dan yang terakhir, kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan. Bayangkan, kedaulatan kita masih berada di tangan Belanda. Ya. Yang ke-12, apa latar belakang dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi atau Sumatera Barat? Kalau kamu masih ingat materi PDRI, ketika terjadi agresi Belanda kedua, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk yang namanya PDRI. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menyelamatkan, untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia dan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa saling berkomunikasi. Artinya adalah menjaga keutuhan negara NKRI. Oke, yang ke-13, tuliskan delegasi-delegasi yang hadir dalam konferensi meja bundar. Ingat, konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dan yang hadir di sana ada 3 delegasi. Yang pertama, delegasi Indonesia, negara kita, diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sedangkan delegasi DFO atau negara boneka bentukan Belanda dipimpin oleh J.H. Marsipan. Sedangkan delegasi kunci atau bentukan Dewan Keamanan untuk
perdamaian kita diwakili oleh H.M. Cochrane, Hermans, dan Kirchner. Yang ke-14, apa itu BFO dan apa tujuan dibentuknya BFO? Ingat, BFO adalah negara boneka bentukan Belanda di Indonesia. Mereka ini terdiri atas 15 negara bagian, salah satunya adalah negara Indonesia Timur, Pasundan, dan lain-lain. Gunanya untuk apa? Untuk memecah belah negara kesatuan Indonesia, supaya negara kita pecah. Itulah tujuan dan maksud daripada Belanda. Oke. Yang terakhir, jelaskan cara yang ditempuh Indonesia untuk perebutan Irian Barat. Jadi ingat, hasil kesepakatan KMB salah satunya adalah masalah Irian Barat. Akan dibahas 1 tahun setelah KMB. KMB setelah itu Belanda tetap tidak mau pergi dari Indonesia dan tetap ingin menguasai yang namanya Irian Barat. Sehingga Presiden Soekarno selaku pemimpin negara kita melangsungkan yang namanya Tri Komando Rakyat atau disingkat dengan Trikora, yang isinya adalah untuk merebut kembali Irian Barat ke pelukan Indonesia. Jadi itulah sejarah perebutan terakhir wilayah Indonesia dengan Belanda. Jadi pertempuran Irian Barat adalah pertempuran terakhir yang kita hadapi dengan Belanda. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya nanti di ujian PAT kalian bisa menjawab seluruh soal-soal yang ada di sana. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.